Halo YouTube, welcome back to my channel Afik Japangs. Nah, pada hari ini kita akan belajar hacking dengan menggunakan Linux. Jadi hacking di sini adalah hal yang positif, yaitu cara-cara untuk memperbaiki komputer, mencari kesalahan, dan mempermudah kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau error-error yang ada di komputer dengan menggunakan sistem Linux. Untuk itu, untuk tidak berlama-lama, kita kembali ke komputer. Nah, pada hari ini saya menggunakan Proxmox untuk belajar hacking. Jadi, di Proxmox kita belajar Linux. Jadi, kalau ada kesalahan, kita cuma perlu mendelete-nya dan install kembali. Berarti kita nggak usah. Nah, di Proxmox saya udah install dua barang. Ini Pop OS yang lagi satu ini pakai Zorin. Jadi dua-duanya agak sama ya. Jadi apa aja yang ada di komputer. Nah, ini summary di komputer. Punya 4 CPU dan ada 16 GB RAM, dan di sini saya punya, nah ini kelihatan besar tapi ini enggak yang sebenarnya. Kita punya cuma 500 GB sistem dan 1 tera yang store-nya. Oke, OS. Jadi kita belajar menggunakan Proxmox. Jadi setiap kita belajar, kita bisa install server, bisa install desktop, bisa install Windows, atau bisa install yang lain-lain di Proxmox ini. Jadi Proxmox ini bisa kita install dengan menggunakan virtual machine atau menggunakan kontainer. Oke, kita belajar di sini. Nah, selanjutnya yang kedua, dengan Proxmox kita bisa belajar komando. Jadi hacking itu menggunakan komando. Komando yang disebut, kita menggunakan terminal. Oke. Nah, pertama Anda perlu belajar komando di Linux. Seperti sudo. Sudo itu apa? Sudo itu super user. Sudo. Ya. Ini kalau mau sudo apa? Itu cara menggunakan terminal adalah mengenal yang namanya manual. Manual itu ditulis dengan man. Jadi kalau punya SU man, jadi manual untuk SU. Masuk? SU. Jadi man SU. Jadi ini SU itu apa? Super user. Jadi manualnya apa? Nah, ini namanya option, argumen. Oke, press line 1, press hub yang press Q untuk quit. Press Q untuk quit. Oke, umpamanya kita menggunakan change mode. Manual untuk change mode-nya apa? Change mode disuruh tulis help gini. Bisa. Nah, ini change mode C, change mode F, change mode R, cursor. Ini apa artinya? Nah, ini keterangan-keterangan. Jadi kita menggunakan komando dengan cara belajar di
manualnya komando. Kalau bikin apa? Makdir membuat direktori, man. Cara membuat direktori, makdir. Manual untuk bikin direktori. Nah, ini ada dash M, dash P, parent, apa artinya. Oke, itu cara belajar menggunakan komando. Terus, untuk membersihkan ini kita menggunakan kontrol ditambah L. Jadi bersih dia. Nggak ada apa-apa lagi kan. Atau bisa menggunakan clear. Hilang. Oke. Nah, yang nomor 3, untuk belajar hacking, kita setidaknya tahu program belajar computer language. Setidaknya kita tahu yang namanya Python. Jadi, kalau kita tulis Python aja, mereka nggak ngerti. Sekarang Pythonnya ada Python 1, 2, 3. Sekarang ada Python 3. Caranya, apakah di sistem kita punya Python 3, dash version. Nah, itu caranya. Berarti kita mencari, berarti sudah ada di sini. Kita udah ada Python 3 di sini. Jadi, kalau masuk ke Python 3, itu aja. Udah kita masuk. Nah, ini tandanya kita berada di Python. Ini kan. Yang ini. Dash yang nomor 3 biji ini ya. Caranya gimana belajar Python? Umpamanya 3 dikali 3. Langsung jawab 9. Ini Python. Belajar Python, belajar computer language yang paling gampang. Atau A sama dengan 3, terus B sama dengan 5. Jadi, perintahkan sekarang print dalam kurung 3 dikali 5. Jadi, kita menyuruh dia ngeprint hasil 3 kali 5 berapa? Nah, jawabannya 15. Jadi, kalau dash, jawabnya 9. Nah, dash ini artinya mencari apa yang terakhir. Ini. Dash. Nah, kita coba-coba. Yang penting kita coba-coba. Apapun itu, nggak boleh. Yang kita namanya belajar, harus ada percobaan. Jadi, kita kembali kalau keluar dari Python, Ctrl D. Udah keluar ya, Ctrl D. Clear, Ctrl L. Nah, saya menggunakan Pop OS sekarang. Nah, yang nomor 4, kita belajar server. Nah, yang ini, Pop OS ini berupa desktop. Ya, yang untuk orang yang pertama, belajarlah dengan menggunakan desktop Ubuntu. Ini yang paling gampang. Atau Mint. Juga bisa ya. Mint atau Ubuntu. Belajar Ubuntu. Jadi di Ubuntu itu paling lengkap dia punya. Mint itu bagian dari Ubuntu ya. Terus belajar server. Setelah kita belajar desktop, habis itu kita belajar server. Jadi kalau server tidak ada desktop kayak ini, tidak ada brosur. Nah, kalau di server dia hanya menggunakan komando. Ya. Terus kalau Anda sudah mahir dengan desktop, ada desktop yang paling agak sulit, itu biasanya pakai Arch. Ya, Arch Linux. Arch Linux ini yang paling sulit. Oke? Arch. Nah, ini Arch Linux sudah ada di sini. Ini untuk orang yang sudah mahir. Jadi, setelah itu yang nomor 5. Kita belajar 5. Kita mencari error di terminal. Mencari error. Terminal umpamanya apt. Nah, apt itu apa sih?
apt itu itu apt itu package manager. Jadi untuk install. Jadi apt manual apt manual ya. Jadi apt-h, apt-c, apt apa itu manualnya. Umpama kalau kita mau install sesuatu, apt install BLC player apa gitu kan, BLC. Nah, ini suruh BLC-nya ada 77 MB. Kamu mau install nggak? Itu disuruh install. Nggak usah lah, no. Oke, itu belajar menginstal. Kalau apt install Samba apa? Samba itu file sharing. Mau install? Nggak mau. 70. Samba, SMB, client, apa, banyak ya. Cara-cara install ada yang pakai car. Car itu kayak gini ya. Ini car juga. Nah, ini. Jadi disuruh car dash help. Jadi caranya install car itu pakai apa? Pakai ff ini ya. Nah, itu caranya pakai komando belajar dari kesalahan-kesalahan. Jadi kalau ada error, kita carinya dengan menggunakan manual. Nah, terus sekarang belajar server dan membuat security. Nah, sekarang security biar kita nggak punya hacking, biar kita tuh tidak dihacking sama orang lain, kita membuat yang namanya firewall. Nah, firewall ini. Nah, firewall caranya install firewall. Gini, tapi firewall yang di komputer sudah ada nggak gitu. Di caranya pakai UFW status. Nah, statusnya inaktif, belum aktif. Jadi kita sudah punya firewall. Kalau nggak punya, pakai apt install UFW. Nah, jadi di UFW ini sudah terinstall. Ini versinya gini. Sudah ada. Tapi sebelum kita mengaktifkan firewall, biasanya kita mencari enable SSH namanya kan, UFW SSH allow SSH. Nah, rule-nya sudah ada katanya. Allow, harus di allow. Nanti kalau aktifkan firewall-nya, nanti kita nggak bisa SSH ke terminal nanti. Caranya mengaktifkan UFW enable. Enable itu ya. Kalau udah aktif nanti kita nggak bisa SSH sini. Enable. Firewall is active and enable system startup. Nah, sekarang UFW statusnya gimana? Udah aktif. Berarti 222 sudah bisa. Yang 80, yang ini biasanya digunakan untuk di browser, untuk website sudah di allow. Yang 22 itu untuk SSH. Jadi sekarang sudah aktif. Selain itu kita block. Umpamanya kalau kamu punya Plex server ini, kalau punya Plex ya, kalau punya Plex server biasanya dia punya 32400 portnya ya. Untuk mengalowkan dia berarti sama tadi, UFW allow 32400. Jadi kita bisa install Plex. Jadi dibilang karena ini rule-nya belum ada, karena kita belumnya Plex, nggak usah katanya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, jadi firewall-nya udah aktif dia, berarti tidak sembarang orang bisa masuk karena ada UFA. Nah, terusnya kita belajar change mode.
Artinya change mode itu kita mengubah permission untuk file yang kita punya. Umpamanya CD kita berada di mana, ls. Nah, kita ada punya banyak file system di sini. Umpamanya kita CD variable ls, apa aja di sana. Kita punya www ini. Berarti yang hijau ini bisa diekstrak, bisa di read, bisa di delete. Itu maksudnya. Jadi caranya ls-la. Jadi untuk melihatnya, nah ini. Yang ini bisa dilihat, ini artinya directory. Nah ini untuk user, group, dan ini yang untuk ada user. Jadi ada tiga-tiganya, ada read, write, extract. Jadi bisa mendelete, bisa write. Jadi ini semuanya bisa. Nah yang ini semua nggak boleh. Yang ini yang hijau www ini tempatnya Apache biasanya. Apache itu pakai ini Apache untuk membuat website ya, Word website. Jadi ini www ini belum hijau, berarti yang ini yang user bisa mengganti, grup tidak bisa, write ya, terus yang user yang lain tidak boleh. Jadi masih belum bisa. Untuk mengganti biar kita bisa mendelete-nya dia, kita ubah dia menggunakan change mode 777 www. Oke, kalau kita list lagi LA, dia berubah menjadi hijau. Berarti ini udah berubah. Jadi semuanya bisa mendelete. Orang bisa mendelete. Kalau yang tadi kita kembaliin, change mode, kita kembalikan ke 755 umpamanya. Change mode-nya ls. Nah, hilang lagi dia. Oke? 755. Berarti ini 5, ini 5. Yang 7 yang grup aja bisa. Oke? Untuk mengetahui apa arti 7, apa arti 5, kita buat video untuk untuk lain kali ya. Itu untuk nomor 7. Yang nomor 8, kita belajar hacking untuk diri sendiri. Ya, jangan sampai kita menghacking orang lain. Ya, kita belajar untuk diri sendiri. Ya, untuk mengupdate knowledge kita. Nah, terus cari kesalahan komando. Cari kesalahan. Harus berani cari kesalahan untuk kita bisa mempelajari komando itu dengan baik. Oke? Hacking diri sendiri. Cari dia kesalahan apa yang kita punya. Terus contohnya gimana ya? Contohnya umpamanya kita install apt install Apache 2. Sudah ada katanya. Jadi kalau kita ke www, bentar ya. Umpamanya kita ke sini, kita localhost. Nah ini Apache-nya sudah terinstall. Ya, berarti Apache-nya homepage kita sudah ada di komputer ini. Kita bisa buat homepage di sini. Umpamanya di sini kita masuk ke homepage itu cd www yang kita sebut tadi ls. Nah sini sudah ada HTML, cd HTML. Nah kalau ke ls kita ada indeks HTML. Ini yang indeks HTML. Ya. Jadi kalau kita mau buat homepage HTML ini kita ganti ya. Kalau kita remove bisa enggak? Kalau remove remove index
.html. Bisa di remove nggak dia? Udah remove, berarti udah hilang dia. Kartu kita ls udah nggak ada. Kalau balik kita ke sini, terus kita refresh ini, dia hilang. Nah, nggak ada kan? Nggak ada dia. Jadi kita bisa bikin homepage kita di sini. Bikin terserah. Ya, umpamanya nano index.html. Bisa kita buat homepage apa gitu ya. Dia bilanglah body test body. Oke. Ini body. Bisa coba kita X ls. Ini kita udah punya di sini. Bisa dilihat nggak? Nah, tes. Udah jalan dia di sini. Jadi homepage kita tuh bisa jalan. Lama kita balik ke sana, lagi ke nano, index, balik ke sini. Kita buat apa gitu. Kan ada tesnya di body. Mungkin aja di bodinya kita marque maintenance. Homepage sedang diperbaiki. Terus marque. Mudah-mudahan bisa jalan. Jadi tes ini nggak usah. Ketik. Terus kontrol O. Nah, kontrol O untuk. Terus kontrol X out. Nanti kalau kita reboot, nah homepage sedang diperbaiki. Nah, ini kan kita ngetes homepage kita. Oke, kita balik ke sini, CD. Terus untuk belajar hacking juga kita harus tahu caranya memperbaiki komputer kita dengan belajar hardware. Jadi di komputer kita ini apa aja ada? Kita ls, CPU-nya berapa? Nah, ini CPU-nya berapa? Jadi CPU-nya, mode-nya CPU kita cuma 32 bit ya. Yang menggunakan 86/64. Ini untuk sistem 76. Jadi cuma addressnya 4 bit. Oke, CPU-nya ls CPU. Nah, terus kita bisa belajar top. Nah, top di sini berapa kita punya CPU, memorinya berapa, terus swap disknya berapa. Di sini caranya. Oke. Kita balik. Ctrl L. Nah, sekarang kita kalau bitop jalan nggak? Bitopnya kontrol kecil nggak boleh. Oke. Atau kita pakai neofetnya jalan. Nah, neofetnya di gini. Oke. Nah, kita mencari apa sistem kita namanya apa? Kayak neofet. Ya, ini hardware-nya. Cara ngecek hardware. Oke. Atau PC LSHW-C. Nah, ini kelasnya apa? Nah. Oke. Terus yang terakhir, kita belajar acak, mencari kesalahan. Ya. Kalau kita udah bisa mencari yang benar, cari kesalahan. Biasanya untuk mencari kesalahan itu, biar kita
tahu lebih lanjut. Oke, good. Itu aja pelajaran kita pada hari ini untuk bisa belajar hacking atau belajar Linux dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you later.